Bribtu Rizka, tersangka pembunuhan Brigadir Esko, menolak memperagakan rekonstruksi versi penyidik. Istri Esko tersebut beralasan tidak mengetahui apa-apa dalam kasus tersebut. Sampai sekarang, Rizka berkukuh bukan pembunuh suaminya. Tersangka Rizka tadi menolak rekonstruksi versi penyidik khusus di tempat lokasi penemuan jenazah, ujarnya di lokasi rekonstruksi, Senin, 29 September 2025. Anton mengatakan gelar rekonstruksi versi alibi tersangka sebagian besar dilakukan di dalam rumahnya. Ada puluhan adegan dengan menghadirkan 40 saksi. Rekonstruksi itu berlatar tanggal 19 Agustus 2025, 6 hari sebelum mayat Esko ditemukan. Rekonstruksi menggambarkan alibi Rizka yang tetap kukuh tidak bersalah. Ia mengaku pada saat itu sempat mencari korban ke Polsek Sekotong. Karena tak menemui korban, Rizka akhirnya pulang ke rumahnya menunggu kepulangan sang suami. Hingga pada tanggal 24 Agustus 2025 Esko ditemukan di bukit belakang rumahnya dalam kondisi tewas mengenaskan. Karena menolak peragakan rekonstruksi versi penyidik, kini Rizka dibawa kembali menuju rutan Polda NTB. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata menolak berkomentar dengan alasan sedang istirahat. Isyoma, istirahat, salat, makan, dulu, katanya. Sampai saat ini, rekonstruksi versi penyidik terkait kasus pembunuhan Brigadir Esko masih berlangsung. Polres Lombok Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Esko Faskareli, Intelijen Polsek Sekotong, di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Rekonstruksi diperagakan langsung oleh istri Esko, tersangka Brigadir Rizka Sintiani. Adegan pertama dimulai dari gang depan rumah tersangka di RT 02, Dusun Nyur Lembang. Rekonstruksi terbuka untuk umum karena menampilkan versi alibi tersangka. Ratusan warga terlihat berbondong-bondong memadati TKP sebelum gelar rekonstruksi dimulai. Sekitar pukul 10.16 WITA rekonstruksi dimulai, tersangka Rizka disambut sorakan warga saat keluar dari mobil tahanan dan jalan menuju area gang. Kejahatan, kejahatan, luar biasa, ucap salah seorang warga sambil geleng-geleng kepala. Keluarga Brigadir Esko polisi intel yang tewas dibunuh terus mencari keadilan. Keluarga juga meyakini tersangka pembunuhan Brigadir Esko tidak hanya satu orang. Saat ini satu tersangka yang telah ditetapkan ialah istri korban sendiri yang adalah Polwan, Bribtu Rizka Sintiani. Baru-baru ini 11 pengacara keluarga Brigadir Esko yang tergabung dalam tim hukum pembela Esko melakukan pertemuan di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Minggu, 28 September 2025. Mereka adalah Lalu Anton Haryawan, AKBP, Purnawirawan, Suminggah, Muhanan, Muhammad Syarifuddin, Sudirman, Rudi Akbar Amin, Wasatul Kamar, Muhammad Sapoan, Muhammad, Andi Resadi, dan Baik Dena Wulandari Pratiwi. Hasilnya disepakati tim hukum pembela Esko akan menyurati Polda NTB dengan tembusan ke Kompolnas dan Irwasum Mabes Polri untuk meminta diadakannya gelar perkara khusus. Surat menurut rencana akan disampaikan Senin 29 September 2025 hari ini. Perwakilan tim kuasa hukum, Muhanan menjelaskan, surat ke Kompolnas agar kinerja Polda NTB dalam penanganan kasus kematian Brigadir Esko dapat dipantau. Sehingga gelar perkara bisa dilakukan secara transparan antara penyidik, ahli dan pihak pelapor. Nantikan kita bisa tahu bahwa hasil gelar sesuai dengan hasil penyelidikan, terang Muhanan. Disampaikan Muhanan, gelar perkara sebelumnya dilakukan secara tertutup antara penyidik, kepolisian, dan ahli yang ditunjuk tanpa melibatkan pelapor. Gelar perkara khusus juga karena pihak keluarga belum percaya dengan penetapan tersangka yang hanya satu orang. Muhanan menjelaskan, rekonstruksi hari ini dilakukan untuk kesesuaian hasil penyelidikan dengan reka adegan indikasi perbuatan pidana. Kalau gelar perkara khusus akan dilibatkan pelapor, bisa diwakilkan oleh kuasa hukum dan bisa kita menemukan kejadian apa yang sebenarnya dan siapa yang ikut terlibat di dalam penyelidikan. Beber Muhanan yang juga Ketua Perhimpunan Advokat NTB ini. Pihaknya mengharapkan gelar perkara khusus dilakukan secara transparansi sehingga penting melibatkan Kompolnas. Muhanan meyakini masih ada tersangka lain yang harus segera diumumkan kepolisian. Karena sampai saat ini rilis dan konferensi pers belum dilakukan. Maka penting untuk dilakukan gelar perkara khusus, demikian Muhanan.